Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah untuk melaksanakan salat 2 rakaat qabla al-fajr. Ya, termasuk 2 rakaat ini yang khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Khairun raka'atain minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Cuma banyak orang yang kemudian lalai, ya. Kita sebut lalai, ya, karena harusnya dilaksanakan, ya, ada perintah tapi tidak sadar-sadar, ya, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan-keinginan yang tidak berkaitan dengan perintah agama. Itu termasuk ghaflah, ya. Hati yang lalai itu tidak sadar, tidak memperhatikan akan adanya nasihat. Dan nasihat itu sudah ada 14 abad tahun yang lalu, bahwa 2 rakaat fajar, rakaatain fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk melaksanakan 2 rakaat ini, sungguh ini nikmat yang luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, ya, ini juga bagian dari nikmat pula, ya. Dan tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang bisa melakukan satu perbuatan yang istiqomah. Ya, ada yang jelek-jelek itu, ya, kadang melakukan, kadang tidak, kadang melakukan, kadang tidak. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu berkaitan dengan perkara hati. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hati yang qaswah, ya, hati yang keras, dan hati yang ghaflah, hati yang lalai. Jadi hati yang keras itu ya tidak bisa menerima mau'idah, tidak bisa menerima pitutur yang baik, sekalipun itu berkaitan dengan ancaman-ancaman yang datang dari Allah ataupun janji-janji yang datang dari Allah, ya, mereka tidak bisa menerima karena saking kerasnya hati itu. Kemudian hati yang lalai itu adalah hati yang tidak sadar. Tadi sudah saya sampaikan, tidak bangun-bangun, tidak sadar bahwa sudah datang yang namanya peringatan itu. Tidak sadar akan adanya pitutur-pitutur yang baik itu. Ya, namanya lali, ya, harus diingatkan. Nah, ini bagian dari mengingatkan. Maka ada kalam ulama, ya, saya sebut kalam ulama karena ini bukan hadis. Innamal ilmu murajaah.
ilmu itu mengulang, ya. Hanya saja ilmu itu murojaah, mengulang, ya. Pernah membaca iya, pernah mendengar mungkin, tetapi mungkin lupa. Maka dengan mengulang itu menjadi ingat. Wal i'adatu faidatun, dan mengulang itu pasti akan mendapatkan faidah, ya. Nah, ini pentingnya mengulang, ya, sebagai bentuk pengingatan kita. Karena seumur-umur kita ini daya ingatnya itu sudah berkurang. Jadi terus diingatkan, ya. Sekaligus juga untuk menambah pemahaman kita yang terlebih baik. Saudara sekalian, pagi ini kita akan bahas tentang hati yang lembut, ya. Hati yang lembut, ya. Kemudian hati yang teguh dan hati yang bersih. Wa qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, ini ucapannya Ali. Kalau dalam ilmu hadis namanya asar, ucapannya sahabat. Innallaha fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah di muka bumi itu punya bejana, ya. Jadi bejana itu kan wadah, ya. Ala wahyal qulub, bahwa bejana itu namanya al-qulub, hati, ya. Fa khairuha, maka sebaik-baik hati itu asfaha, yang paling bersih. Wa aslabuha, yang paling teguh. Wa arqaha, yang paling lembut, ya. Kemudian Ali menjelaskan apa itu hati yang bersih, apa itu hati yang teguh, dan apa itu hati yang lembut. Hati yang bersih itu asfaha fil yakin, hati yang bersih, ya, dari keyakinan. Hati yang bersih di dalam keyakinan, asfaha fil yakin, ya. Tidak dikotori dengan hal-hal yang buruk, kesyirikan misalnya, mempercayai hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk yang bisa mengotori hati kita. Karena harusnya orang beribadah itu hanya kepada Allah, lalu kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati yang menjadi kotor karena kesyirikan itu. Hati yang bersih itu hati yang selamat dari keinginan-keinginan syahwat, ya, keinginan-keinginan yang rendah, ya. Hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, ini halal apa ini haram. Itu hati yang bersih. Yang namanya bejana itu kan, ya isinya semacam-macam, ya, mau diisi air yang kotor ya kotor, ya, itu bejana. Nah, hati itu juga sama, ya. Maka Ali menjelaskan hati yang bersih itu asfaha bil yakin, yang bersih di dalam keyakinannya, ya. Hati yang bersih itu hati yang selalu berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kita pernah membahas bab ridho. Ada ridho dalam syariatnya, berarti kita harus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sumber dosa itu hanya dua: melakukan larangan dan meninggalkan perintah. Itu sumber dosa. Harusnya larangan ditinggalkan, harusnya perintah dilakukan. Tapi justru sebaliknya, ya.
Jadi ridha terhadap syariah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Kita sebagai mukallaf, ya, kita punya kewajiban untuk melaksanakan perintahnya dan kewajiban untuk menjauhi larangannya. Termasuk ridha dengan ketentuan takdirnya, qada dan qadarnya. Ya, itu hati yang bersih. Ya. Kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan puncak dari hidup kita. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Ya. Itu hati yang bersih. Ya. Maka di antara tanda kapan orang ridho itu, ini ridho dalam hal qada dan qadar. Kata ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah, gembiranya hati ketika mendapatkan musibah sebagaimana gembiranya hati ketika mendapatkan nikmat. Itulah ridho. Jadi ini orang itu senang ketika dapat nikmat, itu lumrah, itu hal yang biasa. Tapi ketika hati tetap senang, gembira, ya, bahwa itu bagian dari rencana Allah untuk manusia, mau beriman apa tidak, tetap berbuat baik apa tidak, maka ia tetap bergembira. Itulah orang yang sudah memiliki ridho di dalam hatinya. Itulah hati yang bersih, asbaha bil yakin, bersih di dalam keyakinan. Kemudian yang kedua, apa itu hati yang teguh? Ali bin Abi Thalib menjelaskan, wa aslabuha fiddin, ya, hati yang teguh di dalam agama, hati yang kuat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, hati yang kuat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, hati yang tetap sabat itu ya tetap ya kokoh di dalam melaksanakan agama, hati yang punya ghirah, ya, itu hati yang teguh itu. Maka sekalipun itu sesuatu yang pahit, maka tetap ia katakan. Ya. Ya, itu dalam hal ucapan. Wa yaqulul haq wa in kana mur. Ia ucapkan satu kebenaran walaupun itu pahit. Itu hati yang teguh, hati yang kokoh, hati yang kuat, hati yang punya ghirah, semangat untuk melaksanakan agama Islam itu. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati kita tetap kokoh di dalam agamanya. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin, ya, hati ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati, tsabbit qalbi, hatiku ini ala dinika, atas agamamu, supaya diberi istiqomah. Ya. Nah, kita ini, ya, saudara sekalian, ini diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati yang kokoh untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat kan di sini, subuh sama sama asar. Ya, subuh sama asar itu termasuk yang berat. Di antara, kata Rasulullah, diri orang yang dalamnya ada nifak itu, ya dilihat aja di subuh sama asarnya itu. Saudara sekalian, jadi kita berdoa kepada Allah, ya, supaya kemudian diberikan hati yang tetap di dalam agamanya. Maka kita berdoa pula, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kita minta kepada Allah supaya tidak dibengkokkan, la tuzigh qulubana, jangan engkau bengkokkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kami, wahab lana, dan berikanlah bagi kami min ladunka, dari sisimu, rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberi. Ya, kita minta kepada Allah itu supaya kita diberikan hati yang teguh. Ya. Hati yang teguh itu tidak takut, ya, atas celaan manusia. La yakhafu fillah, tidak punya rasa takut di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Laumata laim, walaupun itu ada celaan, cemoohan dari manusia, dia tetap tegar di dalam jalan agamanya. Itu hati yang teguh, hati yang kokoh. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, ini khitabnya kepada orang yang beriman. May yartadda minkum an dini, siapa yang ingin murtad dari kamu, an dinihi, dari agamanya, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, mereka mencintai Allah, wa yuhibbunahu, dan Allah mencintainya. Ya. Adillatin alal mu'minin, punya rasa lemah lembut kepada orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin, punya sikap keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak memiliki rasa takut akan celaan manusia, cemoohan manusia, bullying manusia, tidak merasa takut. Itu hati yang kokoh. Ya, walaupun yang dikatakan, yang disampaikan itu pahit, maka dia tetap berjalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dilakukan itu sesuatu yang tidak umum oleh masyarakat, tetapi dia tetap berjalan di dalam jalan agamanya. Itu orang yang punya hati yang kokoh. Ya, tidak peduli adanya celaan, cemoohan dari manusia. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Yang demikian itu adalah karunia, keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, ini hati yang kokoh, hati yang teguh di dalam melaksanakan agamanya. Di antara orang, ya, contoh orang yang memiliki hati yang teguh, yang kokoh, yang kuat itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu memberikan sifat. Ya, sifat Rasulullah mensifati Umar bin Khattab. Sembari ia mengatakan, aqwakum fi dinillahi Umar. Orang yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling teguh di dalam menjalankan agama itu adalah Umar bin Khattab. Qaulul haq, perkataannya benar. Wa ma lahu fin nasi min siddiqin, dan tidak banyak yang mampu menyayangi akan kedudukannya. Itu Umar bin Khattab. Ya, ketika masuk Islam, tidak ada orang yang sekuat Umar. Kalau lainnya itu kan ketika begitu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Umar begitu masuk Islam, dia datangi orang-orang kafir itu, mengganggu tak penggal. Ya sholat di depan Ka'bah terang-terangan. Ketika mau hijrah, ya, dia datangi orang kafir, saya mau hijrah ke Madinah. Yang mau istrinya janda, yang mau anaknya yatim,
maka jangan sekali-kali untuk mengganggunya. Itu Umar bin Khattab. Ya, dia punya teguh pendiriannya. Ya, maka ini termasuk doa dari Rasulullah SAW. Ini apa? Dulu Rasul itu doanya mestinya dua-duanya. Ya. Rasulullah minta kepada dua orang, disebut dengan umara ini. Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umara ini, menyebutkan ahadin, salah satu. Coba kalau dua-duanya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dua Umar, yaitu Abu Jahal Amr bin Hisam dan Umar bin Khattab. Ya, ini harusnya dua-duanya itu mestinya lebih kokoh lagi Islam itu, lebih kuat lagi. Ya, Rasulullah hanya minta salah satu dan Allah mengendaki Umar yang mendapatkan hidayah. Ya, Umar itu sangat kokoh. Ya, dari sisi keadilannya luar biasa aspek keadilannya. Bahkan ketika gajinya mau dinaikkan tidak mau. Ya, anaknya Abdullah tidak boleh memakai baju yang berasal dari Baitul Mal. Ya, jadi keluarganya itu dijaga betul, jangan sampai memanfaatkan kedudukan ayahnya sebagai seorang pejabat. Nah, sekarang kan malah jadi kesempatan. Ya. Itu Umar tidak boleh. Saking teguhnya pendiriannya di dalam melaksanakan agama, itu tidak menghendaki rakyatnya itu memakan sesuatu yang diharamkan. Ya, maka dalam satu kesempatan itu Umar bin Khattab itu sidak ke pasar. Sembari membawa tongkat itu, Umar memukul sebagian pedagang. Dipukul. Karena Umar mengetahui bahwa di antara pedagang itu ada yang mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Ada yang menyembunyikan cacat, ada yang mengurangi timbangan. Itu dipukul sama Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan, la tabi bisukina illa man tafaqqah. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang paham hukum-hukum amalan. Itu pemimpin yang punya pendirian yang teguh, punya komitmen keislaman yang baik. Sampai rakyatnya saja itu jangan sampai melakukan kezaliman. Ya, sekarang malah melakukan kezaliman, anak buah sadisnya gitu, apalagi dengan orang lain. Ya. Jadi Umar itu sampai segitunya. Maka para pedagang itu dilatih, ya, agar dia punya pemahaman hukum-hukum muamalah dengan baik, dilatih itu. Begitu sudah paham, silakan berjualan kembali. Karena potensi untuk menzalimi itu besar ketika orang yang nggak paham, mungkin saja belum paham. Ya, sehingga mereka mengurangi timbangan, padahal itu dilarang di dalam agama. Menyembunyikan cacat, padahal itu dilarang di dalam agama. Mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, padahal itu dilarang di dalam agama. Itu Umar bin Khattab, ya, orang yang punya keteguhan pendirian, punya hati yang kokoh, hati yang sangat teguh, perkataannya benar walaupun itu pahit. Ya. Kemudian yang ketiga, hati yang lembut itu seperti apa? Ya. Hati yang lembut itu, hati yang penuh welas asih, hati yang penuh dengan kasih sayang sesama manusia, lebih-lebih dengan orang yang beriman, lebih-lebih sesama muslim. Ya. Maka hati yang lembut itu termasuk asraful akhlaki, semulia-mulia akhlak dan seutama-utama perkara.
Itu hati yang lembut, ya, gampang terenyuh, ya, itu hati yang lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul itu termasuk yang punya hati yang lembut. Ya. Kalau Rasulullah itu ya seperti Nabi Nuh itu, mungkin Islam itu enggak sampai sekarang. Nabi Nuh itu minta kepada Allah agar ditumpas kelar, ya, seakar-akarnya. Ini adalah manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman, maka pasti generasi selanjutnya akan sama, maka habisi saja. Itu Nabi Nuh. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah masih punya melihat ada potensi dan harapan, optimisme bahwa walaupun bapaknya tidak muslim, mudah-mudahan anak cucunya menjadi muslim. Dan itu ternyata berhasil. Kasus Taif, ya, malaikat penjaga gunung itu sampai minta izin, apakah saya harus mengangkat bukit ini dan akan saya timpakan kepada penduduk Taif ini, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, ya. Mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, justru mendoakan Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kaumku karena mereka belum mengetahui. Melempari Rasulullah sampai berdarah itu, ya, itu dianggap oleh Rasulullah mereka belum mengetahui. Tetap berharap mereka ini menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat At-Taubah Allah mengatakan begini, ini sifat Rasulullah SAW itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang utusan dari dirimu, dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun yang terasa berat atasnya. Ma'anittum, akan penderitaanmu. Harisun alaikum bil mu'minina, berkeinginan kepadamu itu apa? Bil mu'minina, menjadi orang-orang yang beriman. Raufun, maha penyantun, rahimun, maha welas asih. Itu sifat Rasulullah. Allah mensifati Rasulullah itu dengan ini. Rasul itu rasa berat kalau umatnya ini tidak beriman itu. Bahkan kita pernah membahas, ya, karena Rasulullah itu diberikan hal yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai umatnya itu yang masuk neraka. Ya. Ini saking beratnya Rasulullah akan yang dihadapi oleh umatnya, maka tidak ingin ada umatnya ini kemudian masuk neraka. Ingin mereka itu beriman. Itu yang punya hati yang lembut itu, ya, maka kita juga punya rasa itu, ya, ketika kita melihat ada orang-orang yang barangkali melakukan kemaksiatan, kita berdoa kepada Allah supaya orang ini, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, apalagi saudara kita, tetangga kita, ya, kita bersama-sama, ya, untuk bisa masuk surga secara bersama-sama. Mari kita doakan, ya. Jadi takdir baiknya orang pendosa itu ketika ia taubat, itu takdir baiknya. Takdir buruknya ketika ia sudah pesimis akan ampunan dari Allah. Asngine wae sekalian, itu takdir buruk. Pada sebesar apapun dosa pendosa, tetaplah Allah akan mengampuni asalkan ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga punya potensi yang sama. Allah mentakdirkan kita, ya, ternyata menjadi orang yang buruk itu bisa sekali. Yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ini apa namanya, hati yang lembut itu, raqqah ya. Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang memberikan welas asih, punya rasa welas asih, yarhamuhumur rahman, pasti akan diberikan welas asihnya kepada ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka berikanlah welas asih yang ada di bumi, manusia, ya, binatang melata, siapapun yang ada di sekitar kita, maka yang ada di langit akan memberikan welas asih. Ya. Welas asih itu tempatnya di sini, di hati yang lembut, hati yang mudah terenyuh. Maka di dalam satu hikayat, ya, saya sebut hikayat karena saya belum menemukan rawinya seperti apa. Di dalam Al-Mawaid Al-Ushuriyah itu ada kisah tentang Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ketika masih hidup menjumpai ada seorang yang membawa burung yang ditaruh di sangkar. Lalu kemudian karena rasa welas asihnya Umar bin Khattab ini kepada burung itu, maka dibeli burung itu. Setelah dibeli kemudian dilepas. Ya. Kemudian Allah mewafatkan Umar bin Khattab. Ketika wafat itulah ada orang yang bermimpi, tanya, ya, bagaimana kondisimu wahai Umar bin Khattab? Allah memberikan rahmat kepadaku, Allah mengampuniku. Karena sebab apa? Apa karena sebab zuhudmu? Apa karena sebab keadilanmu? Apa karena sebab kedermawananmu? Jawab Umar, ternyata tidak. Allah memberikan rahmat kepadaku, Allah memberikan ampunan kepadaku karena sebab aku melepaskan seekor burung yang berada di sangkar. Kadang rahmat itu bisa jadi sebabnya itu bukan karena ibadah-ibadah yang besar itu, bisa jadi karena perkara-perkara yang sangat kecil. Ya. Itu sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bisa jadi amalia yang kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi sebab. Ya. Tapi kita juga berharap amal-amalan yang besar, sholat kita, ibadah haji kita, itu bisa menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah lagi, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati sholati wal siyam. Sesungguhnya ahli ibadah umatku dari umatku itu la yadkhulunal jannah bi kasrati sholati wal siyam, dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga dengan banyaknya mereka salat dan mereka puasa. Bal bisalamati sudur, yang menyebabkan masuk surga itu karena bersihnya hati mereka. Ya, bersihnya hati mereka melakukan satu aktivitas bukan karena apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Ya, karena hati. Ya, salat juga sama. Bukan karena ria'an nas, tetapi karena lillah, karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan zakat juga sama, melakukan sedekah, melakukan haji, yang paling berat itu di haji, ya, karena nampak dilihat oleh banyak orang, nek gak diceluk Pak Haji rontok nesu misalnya, nah itu juga jadi masalah, ya. Jadi yang menyebabkan orang mau surga itu bisalah mati sudur, ya, bersihnya hati.
wa sakhawatun nufus, dan kemurahannya jiwa, ada ulas asih. Kemudian wa rahmatu bikulli muslim, punya rasa kasih sayang dengan setiap orang muslim. Hadis ini tidak bisa kemudian kita pahami bahwa nek ngono wis ora usah akeh salat, enggak. Ya, tidak kita pahami seperti itu. Tetap kita memperbanyak ibadah salat. Ya, salat wajib sudah pasti, tambah ibadah-ibadah sunnah. Puasa juga sama. Yang wajib sudah pasti Ramadan, tambah ibadah-ibadah puasa yang sunnah. Tetapi juga kita harus melakukan amalan-amalan selain ibadah-ibadah tadi itu dengan amalan-amalan yang berbeda, al-a'malus sholihah. Kita melakukan perbuatan baik di setiap keadaan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Inilah yang menjadi sebab datangnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudara sekalian, perkara hati ini perkara yang sangat penting. Maka Rasulullah mengatakan, jika baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka terus kita perbaiki hati kita, agar kita memiliki hati yang bersih, hati yang kokoh, dan hati yang lembut. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau diskusikan? Cukup ya? Waalaikumsalam. Amin. Ya. Jadi ini bagian dari hal yang berat, ya, menghilangkan sifat mendua. Ya. Jadi ciri orang munafik itu ketika bertemu dengan kaumnya, dia mengatakan aku itu koncomu. Begitu ketemu dengan yang lainnya, ya dia mengatakan begitu, tapi hatinya berbeda. Ya, itu sifat nifak itu di situ. Dan itu memang lebih berbahaya daripada kufur. Kafir itu tegas kan? Lisan dengan hatinya itu tegas, saya itu kafir, nggak percaya. Tapi orang munafik itu lisannya ngomong saya beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ketika mereka bertemu dengan kalangan orang yang beriman mengatakan, "Saya ini temanmu, saya ini beriman dengan Rasulullah SAW." Ya, tetapi hatinya tidak. Itu lebih berbahaya. Maka orang munafik itu fitarkil asfali, ya, tempatnya itu di darkil asfal itu, ya, di intipnya aspal itu kan aspal, sak ngisore aspal. Ya, itu orang munafik. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melaraskan lisan kita, hati kita? Disinilah pentingnya kejujuran itu. Ya, jujur asyidku itu, ya, antara lisan dengan hati itu sebanding lurus. Ya, jadi ya lisan mengatakan hati ya, maka Umar itu contohnya tadi itu, ya qaulul haq, ya perkataannya benar, ya hatinya penuh dengan keteguhan mengatakan sesuatu walaupun itu adalah pahit. Ya, ini bagaimana sikap kita? Ya, jadi
Asidku, kejujuran, ya. Kejujuran itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Ya, apa yang diucapkan, itu yang ada di dalam hatinya. Itu segaris. Ya. Dan apa namanya? Hati itulah yang menjadi tolak ukur seorang. Bukan lisannya, bukan perbuatannya. Dalam ibadah sholat misalnya, salah mengucapkan lisan, maka Allah tetap melihat hatinya. Misalnya sholat subuh atau sholat maghrib itu 3 salah rakaat, tapi menyebut lisannya arba'a rakaatin, ya. Tidak serta-merta membatalkan, tidak, tetap dianggap sah karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Ya. Yang dilihat itu adalah hatinya. Walaupun orang mengatakan saya beriman loh kepada Rasulullah, tapi hatinya tidak, maka dicatat oleh Allah dia tidak beriman. Ya. Maka hati itu begitu penting, ya, di dalam diri kita itu. Ya. Maka tempat cahaya, tempat keyakinan itu adalah hati. Maka terus kita memperbaiki hati kita. Dengan berbagi hati, maka insya Allah yang muncul itu akan sesuatu yang selaras. Seringkali saya sampaikan, akhlak itu, ya, yang mewujud itu berkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, hati yang bersih, maka yang terucap itu mestinya segaris dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hati yang kotor, yang terucap itu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka perbaiki hati kita, maka insya Allah yang kita ucapkan itu akan berbanding lurus dengan apa yang di dalam hati. Ya, nah ini perkara hati. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah min qalbihi. Ini dalam hatinya, tidak akan masuk surga man fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu misqala habbatin, ada seberat biji min khardalin min kibrin, rasa sombong. Kan hati, ya. Hati tak dilihat, ya. Jadi kemudian dilisankan, dideklarkan gitu, ya. Ya. Maka ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Ya, maka terus kita perbaiki supaya kemudian kita punya hati yang salim, punya hati yang selamat, punya hati yang kokoh, punya hati yang yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang bisa mengotori diri kita. Saya kira gitu, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.